wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kemarin atau tadi malam kita sudah belajar tasrif itu apa gitu. Kemudian asal kalimat menurut dua ulama yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Saya pastikan kalian sudah bawa tasrif kan? Bawa semua kan? Jadi ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif itu ada dua. Tasrif itu ada dua. Ada tasrif istilahi, ada lugawi. Apa itu tasrif istilahi? Tasrif untuk mencari sigot. Sigot artinya apa? Bentuk kalimat. Untuk mencari bentuk kalimat apa? Apakah ini kalimatnya fi'il madhi, apakah ini fi'il amar, apakah ini masdar gitu, apakah ini masdar mim, apakah ini fi'il amar atau semacamnya. Ini yang kita pakai adalah tasrif istilahi. Berarti ini fungsinya adalah untuk mencari sigot. Sigot artinya bentuk kalimat. Bentuk kalimat. Kalau tasrif lugawi itu apa? Untuk mencari madlul atau waqi istilahnya. Untuk mencari madlul. Madlul atau waqi. Ini yang wajib kalian hafal ini. Waqi, madlul, kemudian bentuk kalimat ini yang wajib kalian hafal. Madlul atau waqi artinya maknanya itu. Untuk mencari kan tadi kemarin dibahas kan kalian sudah hafal memindah satu asal kepada contoh yang berbeda-beda untuk mencari makna yang dikehendaki. Nah, makna yang berbeda-beda itu yang dikehendaki itu. Nah, inilah madlul atau waqi. Duduk dulu. Hafalannya di belakang. Jadi tasrif ada dua. Ada istilahi, ada lugawi. Istilahi fungsinya adalah untuk mencari sigot. Lugawi fungsinya adalah untuk mencari madlul. Sigot artinya bentuk kalimat, madlul artinya makna. Contohnya gimana? Kalau kita mau cari makna, misalkan apakah dia maknanya seorang perempuan yang memukul, misalkan itu seorang perempuan, dua orang perempuan, kemudian apakah yang dimaksud adalah kamu yang dua orang, apakah dia dua orang. Nah, itu yang disebut dengan madlul. Kita langsung ke contoh tasrifnya. Kalau kalian lihat, tasrif itu bentuknya kayak gini. Ini coba lihat halaman ininya aja langsung. Ini tabel ini. Coba kalian lihat tabel. Tabel yang pertama, ya, kan ada fa'ala fi'il madhi gitu. Yaqulu fi'il mudhari gitu. Nah, itu semua namanya sigot. Jadi kalau saya tanya, misalkan pertanyaannya nanti kayak gini. Fa'ala itu sigotnya apa gitu. Tinggal kalian jawab fi'il madhi. Kemudian yaqulu itu sigotnya apa? Fi'il mudhari. Gitu nanti pertanyaannya. Kemudian uf'ul itu sigotnya apa? Fi'il amar gitu. Kemudian la taqul fi'il nahi. Nah, itu yang disebut dengan sigot. Bentuk kalimatnya itu kalimat apa? Apakah dia adalah fi'il madhi gitu. Kemarin kan kalau pas kita ulang ke awal, bentuk kalimat itu kan kalimat kalian sudah tahu kan ya. Apakah dia kalimat isim? Kalau isimnya isim apa? Kemudian apakah dia kalimat fi'il? Fi'ilnya fi'il apa? Nah, fungsinya tasrif istilahi untuk tahu itu. Nah, kalau tasrif lugawi itu beda. Kalau tasrif istilahi kalau kalian tahu itu yang ke samping itu tasrif istilahi. Bentuk tasrif kalian kan kayak gini. Ada yang ke samping, ada yang ke bawah.
Kalau yang ke samping itu ya fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Nah, itu ke samping dia. Itu tasrif istilahi semua. Nanti di belakang ada nasrif kita itu ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altu, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Gitu. Kemudian apa lagi? Sona, sona, sonu, sona, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunas. Terus? Suntu, sunnah. Sampai sana memang ya. Kemudian apa lagi? Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Bikta biktuma biktum, bikti biktuma biktunna biktu bikna gitu. Yang ke bawah itu semua luwawi. Jadi kalian mikirnya gini untuk lebih paham, kalau dia itu ke samping berarti itu istilahi. Kalau ke bawah berarti lugawi. Kalau ke samping itu untuk cari sigot, kalau ke bawah itu untuk cari madlul. Madlul seperti yang saya kasih tahu tadi, untuk mencari makna. Apakah maknanya adalah nanti dia laki-laki? Kemudian apakah maknanya nanti dia dua orang laki-laki? Kan nanti kita lihat di madlul. Fa'ala apa artinya fa'ala? Melakukan kan ya? Fa'ala ini artinya dia satu orang laki-laki melakukan. Nambah lam lagi nanti fa'ala, fa'ala, fa'ala gitu. Berarti ini dua orang laki-laki melakukan. Fa'alu, banyak orang laki-laki melakukan. Kemudian fa'alat, satu orang perempuan, karena tak itu tak tanis katanya ya. Tak tanis artinya tak menunjukkan kalau dia itu perempuan. Fa'alat, berarti satu orang perempuan melakukan. Fa'alata, fa'alat tambahkan alif lagi sama kayak ini. Ini menunjukkan dia dua. Berarti dua orang perempuan melakukannya. Jadi contohnya kayak gitu. Nah, makanya saya bilang tadi fungsinya untuk lugawi itu untuk cari makna yang dikehendaki. Itu yang disebut dengan madlul. Nah, di sini sudah dijelaskan. Tapi pakai bahasa Arab, nanti ada maknanya juga. Ini yang harus kalian hafal. Nah, jadi pertanyaannya saya nanti ketika kalian ditanya tentang kitab itu pertanyaannya cuma kayak gini. Ini sigotnya apa misalkan? Fa'ala atau doroba. Doroba itu sigotnya apa? Tinggal jawab fi'il madhi. Kemudian waqi'nya atau madlulnya apa? Mufrad, mudzakkar, ghaib. Sudah ada di sini. Halaman 16 di tabel itu harus kalian hafal. Fi'il mudhari'nya pun kayak gitu nanti. Yaqulu. Fa'ala sama dengan yaqulu untuk sigotnya. Untuk madlulnya. Tapi kalau sigot dia beda. Sigot dia beda tapi madlulnya sama. Madlulnya artinya makna yang dikehendakinya itu sama. Ketika kita mengatakan fa'ala atau yaqulu, sekalipun beda sigot, karena fa'ala itu fi'il madhi, kemudian yaqulu itu fi'il mudhari, dari segi sigot sama memang, tapi dari segi madlul itu beda. Dari segi sigot itu berbeda, tapi dari segi madlul sama, kebalik. Yang mana itu artinya adalah mufrad, mudzakkar, ghaib. Jadi ada yang perlu kalian tahu di sini berarti agar lebih mudah. Coba kalian lihat tambihun itu. Tambihun. Ini satu dulu. Tambihun. Mufrad. Nah, kan ini pasti ada tiga komponen biasanya. Apakah dia mufrad, mudzakkar, terus ghaib gitu. Apakah dia nanti jamak mudzakkar atau ghaib atau mufrad, muannas, ghaibah gitu. Jadi kalian lihat ini yang nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama itu mufrad. Kalau dia mufrad berarti maknanya satu orang. Seperti kita bahas awal itu. Kalau tasniyah berarti 2 orang. Kemudian kalau jamak untuk orang banyak orang. Kalau mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan, untuk ghaib untuk yang dibicarakan. Kalau ghaibah yang dibicarakan tapi yang perempuan. Dia berarti maksudnya. Yang dibicarakan berarti dia. Cara maknanya nanti dia gitu.
Kemudian kalau mukhatab itu untuk yang diajak bicara, berarti siapa? Kamu. Kalau mukhatab berarti kamu laki-laki, kalau mukhatabah kamu perempuan. Kalau mutakallim wahdah untuk pembicara berarti saya, aku. Kalau mutakallim ma'al ghair berarti untuk yang bicara bareng sama orang lain, berarti kami. Ada namanya mu'adzim nafsah. Mu'adzim nafsah ini dia satu yang ngomong tapi pakai kami dia. Sering kan kalau kita lihat di berita-berita atau kami di sini mau menjelaskan gitu bahasanya. Padahal dia cuma sendiri. Nah, itu fungsinya untuk mu'adzim nafsah. Mu'adzim artinya untuk mengagungkan diri sendiri. Ini sering dipakai dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami nazzalna telah menurunkan kami adzikra kepada Al-Qur'an. Kok Allah bilang kami? Padahal dia cuma sendiri. Bahkan kita diajarkan di tauhid itu Allah itu nggak ada barengnya kan ya, nggak bareng sama siapapun. Berarti yang menurunkan Al-Quran itu banyak. Jangan kita memikirkan seperti itu. Nah, sekalipun dia pakai kami, tapi madlulnya nahnu di sana, inna nahnu nazalna sekalipun dia pakai nun, menunjukkan arti kami, itu bukan pas maknanya itu bukan hanya mutakallim al-ghair maknanya, bukan hanya maknanya itu dia atau bermakna kami orang banyak gitu. Bisa saja kata-kata kami itu dipakai untuk mengagungkan diri sendiri. Jadi dua gunanya. Kalau kita nggak tahu ini, kita akan protes kepada Al-Quran. Kita akan bergaya nanti kalau kita nggak tahu sorok. Tiba-tiba Rifat itu ceramah tablik akbar misalkan. Diundang tablik akbar di Malaysia misalkan. Ini Al-Quran ini salah misalkan. Ini kenapa kok ini pakai inna nahnu nazzalna dzikra. Berarti kan yang menurunkan Al-Quran banyak gitu. Padahal Allah itu cuma sendiri gitu, nggak ada barengnya gitu. Nah, berarti ini nggak paham sorok. Padahal di istihlalnya itu sudah dijelaskan. Ternyata nahnu itu perkataan kita mengatakan kami itu gunanya bukan hanya untuk menunjukkan kami banyak orang, saya dan orang lain, bukan. Tapi gunanya juga untuk mu'adzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Sekalipun dia sendiri tapi boleh bilang kami. Nah, itu yang dipakai dalam Al-Quran. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ini perlu kita hafal. Saya juga hafalan juga ini dulu. Jadi nanti kalian hafalan fa'ala atau yaqulu itu mufrad, mudzakkar, ghaib gitu. Kalau fa'ala gitu. Kenapa kok harus hafal ini? Nanti kalian ketika hafal contoh yang ini nanti semuanya akan sama. Nah ini buatlah, coba lihat latihan itu. Buatlah latihan tasrif lugawi halaman 17. Pada contoh lafaz nasara, amala, doroba. Lihat amsilatu tasrif ya halaman 38. 38 atau ya 36 sih masih. Oh iya ini 38 di bawahnya. 38 ada di bawah. Nah, jadi sudah ini kitab ini dibuat juga pakai tasrif gitu. Lihat di tasrif biar kalian mudah nyari contohnya langsung gitu. Jadi ada di sana sudah disebutkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat gitu. Jadi tadi mufrad artinya apa? Satu gitu. Kalau untuk tasniyah kan dua, jamak tiga, mudzakkar laki-laki, muannats perempuan, kemudian ghaib dia laki-laki, kemudian ghaibah. Kalian tulis di nomor 6-nya itu, tandai biar kalian nggak lupa. Mungkin kalian bingung ketika saya mengatakan untuk yang dibicarakan baik laki-laki atau perempuan, kan pusing kalian. Tinggal maknai dia gitu, dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau mukhatab ini kamu laki-laki, kalau mukhatabah kamu perempuan. Kalau mutakallim wahdah itu saya. Kalau mutakallim al-ghair itu kami. Kalau mu'adzim nafsah itu kami juga gitu. Tapi dia sendiri. Sendiri tapi pakai kami. Tujuannya untuk memuliakan dirinya sendiri. Kalian pasti masih bingung. Kenapa? Saya juga masih bingung. Itu menunjukkan kita paham. Kalau kalian bingung berarti kalian paham. Karena otak kalian pasti mikir. Fa'alu atau dorobu misalkan. Kok jadi dorobu. Ini
sigotnya apa? Sigotnya apa? Bentuk kalimatnya apa? Fi'il apa? Ini kan yang bingung kan? Padahal cuma beda. Ini sama antara doroba sama dorobu. Tapi dorobu ini sudah jalan ke bawah dia. Dorobu kan asalnya doroba. Doroba kemudian diturunkan ke bawah. Dorobu. Nah, berarti dorobu ini adalah fi'il madi dia. Ini fi'il madi. Jadi mungkin kenapa kok kalian bingung ini? Karena yang saya contohkan kemarin fi'il madi ya kayak doroba itu cuma. Tinggal ditambahkan dikit dorobu kayak gini, kalian sudah bingung. Ini asalnya adalah doroba. Ini wawunya ini menunjukkan dia itu jamak. Jamak. Berarti dorobu ini adalah fi'il madi ya, fi'il madi. Kenapa kok kita tahu fi'il madi? Kalau kita lihat di atas itu asalnya adalah dorobu baru ketemu. Jadi kita urut ke atas kalau mau tahu ini sigonnya apa, kalian cari ke atas lagi. Seperti apa misalkan? Seperti apa ya? Fatahna. Fatahna. Tinggal kalian cari ke atas. Coba kita pakai fatahah misalkan. Fatahah, fatahu, fatahat, fatahna. Fatahna, ketemu di sini fatahna. Berarti asalnya di atas itu adalah fatahah, yang mana fatahah itu adalah fi'il madi. Itu sudah selesai, gampang banget kalau istilahnya. Gampang. Nah, yang kita sulit nanti biasanya itu untuk cari madlul ini gimana segitu. Gimana kita tahu kalau ini adalah mufrad? Gimana kita tahu kalau ini adalah tasniyah bukan jamak gitu. Kalian hafalkan makanya. Ini kalian hafalkan. Kira-kira dari doroba gitu, dari doroba ke doroba gitu. Bedanya apa? Cuma nambah alif. Ke dorobu nambah wawu. Dorobat nambah ta. Dorobata nambah tak sama alif. Dorobna nambah nun. Ingat, dorobna bukan dorobna yang kayak gini, yang panjang nunnya, bukan, pendek dia. Dorobna. Soalnya nanti ada dorobna juga di bawah. Dorobetu, dorobna. Jadi kalau kalian baca tasrif, usahakan itu juga kalian baca berbeda. Berarti gimana? Doroba, dorobu, dorobata, dorobna. Jangan dorobna. Karena nanti ada di bawah. Doroba, dorobu, dorobats, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Panjang. Beda itu. Jadi untuk membedakannya, kalian cuma lihat harkat akhir. Nah, kita lihat sekarang contoh nomor 16 ini. Fi'il madi. Apakah kalian bisa membedakan tambahannya itu ada di mana saja gitu? Karena tasrif ini kan merubah satu asal. Kita pakai asal di sini fi'il madi kan ya. Fi'il madi. Kemudian merubah kepada contoh yang berbeda-beda. Coba kita lihat. Fa'ala kemudian turun ke bawah. Fa'ala gitu. Fa'ala dulu apa itu madlulnya? Maknanya fa'ala itu gimana? Madlul atau waqi'nya gimana? Mufrad, mudzakkar, ghaib. Mufrad artinya apa? Satu. Mudzakkar artinya laki-laki. Ghaib artinya dia. Berarti fa'ala ini maknanya apa? Kalau fa'ala itu artinya apa? Melakukan. Berarti kalau kita cocokkan dengan yang ini mufrad, mudzakkar, ghaib, berarti fa'ala maknanya adalah dia satu orang laki-laki melakukan. Paham? Coba kalau doroba artinya apa? Memukul. Doroba itu sama, mufrad, mudzakkar, ghaib. Berarti doroba artinya adalah dia satu orang laki-laki. Nah, yang bermakna dia itu dari mana? Dari ghaibnya. Yang bermakna satu orang mana? Mufrad. Yang bermakna laki-laki mana? Mudzakkar. Yang bermakna memukul gimana? Ya dorobanya sendiri. Jadi doroba adalah dia satu orang laki-laki memukul. Udah mulai tergambar.
Sudah mulai tergambar ya. Coba kita contoh ke bawahnya lagi. Fa'ala, nambah alif. Kalau dia nambah alif, madlulnya gimana? Ternyata kalau dia nambah alif itu menunjukkan dia tasniyah. Mudzakkar ghaib sama tetap, tapi cuma beda dia itu tasniyah jadinya. Berarti kalau tasniyah maknanya dua. Berarti kalau fa'ala maknanya memukul, berarti fa'ala berarti tasniyah mudzakkar ghaib. Tasniyah artinya dua, mudzakkar artinya laki-laki, ghaib artinya dia. Sudah ditandai di sini di kitabnya tadi. Kalau ghaib itu dia, ghaibah itu kalau ghaib itu dia laki-laki, ghaibah dia perempuan. Kalau mukhatab kamu laki-laki, mukhatabah kamu perempuan. Digampang nanti di sini di contohnya. Di fa'ala kalau ada alifnya, berarti dia itu tasniyah mudzakkar ghaib. Berarti dua orang laki-laki memukul. Nah, doroba itu ya. Kalau fa'alu ini nambah apa? Wawu sama alif. Nambahnya itu pasti di akhirnya saja. Kemudian ini madlulnya apa? Jamak mudzakkar ghaib. Jamak artinya apa tadi? Banyak. Kalau mudzakkar laki-laki, kalau ghaib dia, berarti dia banyak orang laki-laki melakukan. Gitu aja. Kemudian ke bawahnya fa'alat, nambah apa? Tak. Madlulnya apa? Mufrad, muannats, ghaibah. Mufrad artinya satu, muannats artinya perempuan, ghaibah artinya dia. Berarti fa'alat ini adalah dia satu orang perempuan melakukan. Gitu saja. Ke bawahnya lagi fa'alat nambah alif menjadi fa'alata. Nambah tak sama alif. Madlulnya gimana? Tasniyah muannats ghaibah. Tasniyah muannats ghaibah. Tasniyah artinya dua, muannats artinya perempuan, ghaibah artinya dia. Berarti kalau fa'alata ini maknanya adalah dia dua orang perempuan melakukan. Kemudian fa'alna nambah nun tapi nggak panjang. Di sini madlulnya apa? Jamak muannats ghaibah. Jamak artinya banyak, muannats perempuan, ghaibah dia. Berarti dia banyak orang perempuan melakukan. Kemudian lanjut fa'alta. Itu apa madlulnya? Mufrad mudzakkar mukhatab. Berarti maknanya gimana? Mufrad artinya satu, mudzakkar artinya laki-laki, mukhatab artinya kamu. Berarti fa'alta ini adalah kamu satu orang laki-laki melakukan. Kalau fa'altuma nambah tak sama mim, panjang mimnya. Fa'altuma. Ini maknanya tasniyah mudzakkar mukhatab madlulnya itu. Jadi maknanya gimana? Kamu dua orang laki-laki melakukan. Kemudian fa'altum. Fa'altum gimana? Jamak mudzakkar mukhatab. Artinya gimana? Kamu banyak orang laki-laki melakukan. Kemudian fa'alti. Mufrad muannats mukhatabah. Mufrad artinya satu, muannats perempuan, mukhatabah artinya kamu. Berarti kamu satu orang perempuan melakukan. Kemudian fa'altuma. Fa'altuma tasniyah muannats mukhatabah. Berarti tasniyah artinya apa? Dua. Muannats artinya perempuan, mukhatabah artinya kamu juga. Berarti kamu dua orang perempuan melakukan. Kemudian fa'altunna ini nambah apa? Tak sama nun yang bertasydid. Fa'altunna. Ini apa anunya? Madlulnya. Jamak muannats mukhatabah. Jamak artinya banyak, muannats artinya perempuan, mukhatabah artinya kamu. Berarti kamu atau kalian, berarti ini bahasanya. Kalian banyak orang perempuan melakukan. Kemudian fa'altu.
Mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah artinya apa? Saya. Berarti fa'altu artinya saya melakukan. Kalau fa'alna itu ada dua. Madlulnya fa'alna itu ada dua. Pertama bisa mutakallim al-ghair, artinya kami, bisa bermakna mu'adzim nafsah. Kami tapi satu orang. Fa'alna berarti di sini bisa bermakna kami melakukan, yang artinya adalah dia itu banyak memang yang melakukan. Bisa saja dia bermakna mu'adzim nafsah. Kami melakukan, cuma sendiri tapi bilang kami melakukan. Yang mana fungsinya adalah untuk memuliakan diri sendiri. Sampai sini